sahabat masih banyak hidup, kok ada yang timbul aliran sesat? Kenapa? Anda lupa lagi, baru sepekan kita cakap. Karena isu beredar bahwa sahabat sudah jadi Wahabi. Isu sekarang tuh. Jadi sahabat tuh sudah jadi alat pemerintah, sehingga mereka tidak murni lagi menjalankan agama. Itu turun para sahabat dan termakan oleh orang-orang yang tidak berilmu tapi tinggi semangat. Ingat, banyak orang tinggi semangat tapi tidak berilmu, sehingga mereka tinggalkan ulama-ulama senior. Yang senior bukan sekedar senior umur, tetapi dari sisi pengetahuan, karena mengambil warisan dari ulama yang paling senior, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak merujuk para sahabat satu pun, karena tidak satu pun sahabat yang terlibat bersama mereka. Berarti mereka meninggalkan total sahabat. Itulah mereka sesat. Nah, hari ini siapapun yang melenceng dari jalan sahabat dalam beragama ini mesti ada sesatnya. Mesti ada sesatnya. Mau dites satu-satu? Mau dites satu-satu? Siapa yang maju jadi sampel? Tapi yang ngaku aliran sesat ya. Nah, mesti keluar dari manhaj sahabat. Mesti keluar dari manhaj sahabat. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah yang senantiasa menghidupkan pemahaman mereka. Ini banyak juga ngaku ikut sahabatnya. Cuman senang aja udah. Misalnya masalah akidah, kita tanya, apa akidah sahabat? Oh begini, sahabat tidak paham akidahnya, tafwidnya kan? Gimana antum dapat mereka tidak paham? Ya, gimana tidak paham? Menurut pemahaman saya, mereka direwetkan dari mereka tentang sifat-sifat Allah SWT. Tapi antum tidak mau mendengarkan perkataan mereka. Justru yang muhkam dihilangkan gara-gara mustabihat, mutasyabihat. Nasallallahu alaihi wasallam. Semua ngaku ahli sunnah, tapi disuruh melaksanakan sunnah yang ringan saja, tidak bisa nih. Sahih? Yang ringan saja, apalagi yang berat. Ini jihad berat nih bang. Disuruh berjihad nih berat ini. Ya, disuruh berjihad kan berat. Kita aja dengan ngaji ini takut kita. Ini teroris kita nanti Ustaz katanya. Ingat, kalau tidak dibahas tidak dengan ilmu, dia akan membuat orang radikal. Tapi kalau dengan ilmu tidak, karena ada aturan-aturan yang Allah tetapkan, dan itu diamalkan, sehingga Nabi SAW melaksanakan. Alhamdulillah tidak ada yang mengatakan Nabi teroris kecuali teroris juga. Ada yang mengatakan Nabi teroris kan? Karena mereka teroris. Tapi yang jujur menilai secara akademis, tidak akan bisa mereka katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang menyebar teror. Karena apa? Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lihat Nabi berapa kali pergi berperang? Banyak, berapa kali? 16, 17, 18. Baik. Pernah boleh membunuh orang di peperangan? Pernah? Terjadi khilaf. Ini kalau sudah mulai keluar dari fakta sejarah pasti ada khilafnya. Sering dia bunuh orang dengan tangannya? Iya. Subhanallah. Enggak ada sih. Iya. Enggak ada Nabi SAW membunuh dengan tangannya. Kenapa? Yang kedua, subhanallah, Nabi SAW, lihat, kan sudah sering kita sebutkan, kalau anak-anak tidak boleh dibunuh. Kalau sekarang tuh lihat, di agama manapun tidak ada yang selamat, anak kecil, nenek-nenek, sah. Di Nabi SAW wanita tak boleh diganggu. Terus tuh di agama manapun ada wanita selamat? Nah, para pemuka agama
Tidak boleh diganggu kecuali mereka angkat senjata, itu lain hal. Rakyat sipil. Kemudian setelah peperangan usai, tak ada boleh diganggu. Sebaliknya agama lain, sebaliknya agama lain perangnya genosida semua. Tidak ada kecualinya. Tidak ada kecualinya. Bahkan kita yang korban lalu diberi kemenangan tidak balas dendam. Karena Nabi SAW memulai seperti itu. Diusir dari Mekah. Para sahabatnya ada yang sampai dibunuh kan? Disiksa. Harus berangkat dari Mekah tak bawa apa-apa. Sah? Nol lagi sampai di Madinah. 8 tahun setelah itu Nabi kuasai Mekah. Gimana kira-kira kalau sempat PID komandannya? Dicari itu Pak. Kan ya? Mana sih seluruh keturunan Abu Jahal bawa sini? Sahih? Seluruh keturunan sipulan bawa sini semuanya. Tapi enggak. Nabi pesankan enggak boleh ada darah mana yang tumpah di Makkah kecuali mereka yang menyerang. Ya kalau orang menyerang kita harus bukan bertahan. Diserang juga. Iya. Makanya Nabi antisipasi dari awal. Siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Coba lihat Syiah, orang di dalam Masjidil Haram dibantainya. Sedang ihram lagi 35.000 orang dalam beberapa hari saja. Orang sedang ihram, bukan orang sedang angkat senjata, dibantainya. Habis itu dituduh Wahabi. Ya. Memang saat ini bagi kita yang tidak jahil ini, kalau apapun yang salah pasti Wahabi yang salah. Sah? Coba lihat. Tuh Wahabi sekarang menguasainya jemaah haji ya, golak-golak sampai sana. Ada aja keluarga yang maksudnya haji sekarang. Tidak ada ya orang sini nih haji ya. Miskin-miskin di sini ya. Coba telepon nenek ayah itu antum tuh, papa paman, mama itu, mak ditanya mak ya Wahabi apa tidak? Ini kan banyak lagi sampai hari ini masih laku juga fitnah kayak gitu tuh. Wahabi itu tak boleh melihat yang tak sepaham dengannya, kan ya? Masih banyak yang percaya duto-duto seperti itu. Yang sayang yang berdusta-dusta itu yang sering naik mimbar pula. Kadang gelar RC juga, lucu-lucu. Nah, iya dunia sudah seterang begini, terbuka semuanya, masih juga percaya dengan fitnah-fitnah yang kotor seperti itu. Jadi kadang-kadang gimana cara menjelaskan? Memang kalau sudah metodenya tetap kambing walaupun terbang payah. Tetap kambing walaupun terbang. Ya. Apa namanya? Ompek ganjil 5 gonok. Ompat ganjil 5 genap. Atau kalau gitu udah payah. Ya, dah sejelas itu. Yang bicara fitnah itu sering pula datang ke Mekah Madinah tuh. Ke negeri yang mereka sebut negeri Wahabi itu. Sampai sana cengenges-cengengesan juga dia. Bagi orang susu gratis terima juga. Bahkan dati piti gratis pun diambil pula. Tapi tetap juga bikin fitnah. Wahabi itu sesat menyesatkan. Wahabi itu kejam. Tidak bisa menerima perbedaan pendapat. Tidak suka baca kitab ulama. Ini tematik kajian tuh. Apa baca kitab ulama dikatakan tidak ahli kitab turasan sebagainya.